Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, pada hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Fil. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari surat Al-Fil. Usahakan membacanya dengan baik dan benar, artinya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Isi materi pada surat Al-Fil ini, yang pertama membaca dengan tartil dan mengartikan surat Al-Fil. Yang kedua menulis surat Al-Fil. Yang ketiga menghafal surat Al-Fil. Dan yang terakhir adalah kandungan surat Al-Fil. Membaca dengan tartil dan mengartikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, mungkin itu contoh membaca dengan tartil untuk surat Al-Fil. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membaca surat Al-Fil. Yang pertama, dari segi tajwid perlu diperhatikan lafaz-lafaz yang harus dibaca jelas atau mendengung, terutama lafaz setelah huruf mim yang disukun. Pertama, alam taro. Lafaz alam taro itu dibaca jelas sebab ada huruf mim yang berharokat sukun atau mati bertemu dengan huruf ta, yaitu dinamakan dengan bacaan idhar syafawi, yaitu mimnya dibaca jelas alam taro. Yang kedua yaitu lafaz alam yaj'al, yaitu dibaca dengan jelas disebabkan ada huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ya, yaitu sebelum huruf mim, setelah ada huruf mim mati ini ada huruf ya, maka dibaca jelas mimnya, yaitu sama dikatakan bacaan idhar syafawi. Yang ketiga yaitu lafaz kaidahum fi, yaitu sama dibaca dengan jelas huruf mim karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa, yaitu dibaca dan disebut dengan bacaan idhar syafawi. Yang kedua, jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba dan mim, maka dibaca mendengung. Sebaliknya, jika bertemu selain dengan huruf tersebut, maka dibaca jelas. Jadi ketika ada mim sukun, setelah mim sukun kok ketemunya tidak huruf ba dan mim, maka itu dibaca jelas. Perhatikan juga tanda matnya atau tanda panjangnya seperti alif, wawu, dan ya, baik mat fathah atau mat kasroh maupun mat dhammah. Jika ada tanda mat berarti bacaannya harus panjang.
Menulis surat Al-Fil. Menulis surat Al-Fil harus memperhatikan penulisan huruf hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah ada yang dapat ditulis sambung, ada pula yang tidak dapat disambung dengan huruf lainnya. Huruf ini disebut huruf hijaiyah bentuk tunggal. Adapun yang perlu diperhatikan ketika menulis surat Al-Fil adalah perubahan bentuknya, yaitu ro, alam, taro. Roknya itu tidak bisa disambung dengan huruf lainnya, hanya bisa disambung dengan huruf yang sebelumnya. Kalau sesudah ro ada huruf lagi, huruf hijaiyah lagi, maka penulisannya roknya tidak bisa digandeng. Yang ketiga, menghafal surat Al-Fil. Setelah mampu melafadzkan tadi, membaca dengan tartil dan menulis surat Al-Fil, maka selanjutnya anak-anakku bisa belajar untuk menghafal surat Al-Fil ini sampai dengan ayat yang terakhir, yang sampai dengan selesai. Yang terakhir yaitu kandungan surat Al-Fil. Surat Al-Fil berisi tentang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abrahah. Raja Abrahah ini mengendarai gajah sehingga disebut pasukan gajah. Mereka bermaksud untuk meruntuhkan Ka'bah, yaitu pusat peribadatan masyarakat Arab. Akan tetapi serangan Raja Abrahah gagal karena dihadang oleh pasukan burung ababil. Semua itu berkat perlindungan dari Allah. Ka'bah adalah rumah Allah sehingga dijaga dan dilindungi oleh Allah. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi juga disebut dengan tahun gajah. Surat Al-Fil memiliki kandungan makna. Yang pertama, satu, Raja Abrahah dengan pasukan gajahnya berniat menghancurkan Ka'bah, tetapi gagal karena mendapat serangan dari pasukan burung ababil. Yang kedua, pasukan burung ababil ini diutus oleh Allah untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Yang ketiga, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat maha kuasa. Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan seorang raja. Dan yang keempat, setiap bentuk kejahatan tentu akan mendapatkan balasan dari Allah. Karena kejahatan dapat merugikan manusia, setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan siksa dari Allah, baik ketika di dunia maupun nanti di akhirat. Anak-anakku, mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan cukup dari saya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.